nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan siang hari ini. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan hari ini yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SDN Bungur Jaya 2. Baiklah, pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita membacakan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini telah memberikan kesempatan kita dapat berkumpul di ruangan ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan, memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk membuka kegiatan ini, di sini akan ada permainan. Satu permainan sebagai permainan pemantik untuk supaya kita masuk ke dalam materi yang akan kita mulai. Baiklah. Nah, sebelum ke permainan di sini kegiatannya adalah aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri Bungur Jaya 2. Yaitu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Dinar Ratna Komala dari Kabupaten Cianjur. Hari yang akan kita siang hari ada permainan dua orang. Nah, apakah permainannya? Di sini permainannya cobalah buka. Di sini kita akan peragakan dua orang untuk berperan, yang satu sebagai orang yang akan membuka kepalan tangan dan satunya lagi adalah orang yang akan mengepalkan tangan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, sebelum ke pertanyaan ini, silakan apabila ada Bapak Ibu Guru yang berkenan untuk mengikuti kegiatan ini, permainan ini, silakan. Silakan Ibu Irma. Silakan Bu Sinta. Ya, silakan. Nah, di sini sudah ada Ibu Sinta dan Ibu Irma. Silakan dari Ibu Sinta dan Ibu Irma, siapa yang akan mengepalkan tangan? Bu Sinta, silakan kepalkan tangannya. Nah, ini yang kepalan tangan ini ibaratkan Ibu Sinta mempunyai sesuatu yang sangat berharga sekali, ya. Apabila Bu Sinta mempunyai barang berharga, apa tindakan Ibu Sinta mempertahankan barang berharga ini? Boleh dibuka? Enggak. Ya, silakan mau mempertahankan bagaimana Bu Sinta? Boleh lihat tangannya lagi, bagus. Boleh dibuka? Enggak. Dikasih uang? Enggak. 50.000 tidak.
tadi di situ ada seseorang yang berusaha untuk membuka kepalan tangan, tapi satu orang lagi dia tidak bersedia, dia tetap yang memegang apa yang dia pegang. Nah, di sini kita masuk ke dalam masalah kontrol. Siapa yang bisa mengontrol? Ya, yang tadi membuka tangan, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Baik, Bapak Ibu guru, kita sekarang masuk ke materi. Awalnya mungkin ada paradigma yang dinamakan dengan stimulus respon. Paradigma barunya apa? Paradigma barunya adalah teori kontrol. Paradigma yang stimulus respon di sini yaitu yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita semua beranggapan punya kebutuhan yang sama. Kalau dalam teori kontrol, paradigma baru yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, di sini sudah mulai ada perbedaan ya. Kita yang awalnya pemikirannya kebutuhan kita sama, paradigma baru beralih teori kontrolnya di sini menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini adalah stimulus respon. Nah, sekarang pada teori kontrol atau paradigma yang baru memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini kita sudah mulai memahami pandangan orang lain ya mengenai dunia. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan menurut teori kontrol di sini semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini berarti dari pandangan stimulus respon di sini perilaku kita supaya jangan salah. Jadi kalau misalkan perilaku yang kita buruk nanti itu masuk ke dalam kesalahan kita. Nah, sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Seseorang melakukan tindakan atau perilaku buruk ataupun baik pasti memiliki tujuan, itu menurut teori kontrol. Selanjutnya kalah. Nah, dalam stimulus respon nanti akhirnya ada menang atau kalah hasilnya. Nah, sedangkan dalam teori kontrol di sini model berpikirnya menang-menang. Jadi kalau satu ini tidak berhasil, nanti ada akan cara yang lain. Nah, jadi nanti harus ada di sini model berpikirnya adalah menang-menang. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah di sini akan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini akan menjadi nilai yang nantinya akan kita buat dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini. Ya, di sini ada 6 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja sih? Nah, di sini ada 6 dimensi, ya. 6 dimensi nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini adalah 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ini semua harus menjadi dasar dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini untuk materi selanjutnya. Ada lagi nilai-nilai kebajikan, yaitu di sini ada sikap murid. Ya, apa saja? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai,
antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Dari 6 itu program. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, baik Bapak dan Ibu guru, di sini dalam model budaya positif ya ada 6 ya materi. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama mengenai disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, di sini disiplin positif disiplin positif ya, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, jadi disiplin positif ini harus tumbuh dalam setiap peserta didik, harus tumbuh berdasarkan dari dalam dirinya ya, di sini tanpa hukuman dan hadiah. Nanti kalau misalkan disiplin positif di sini sudah tumbuh yang dimiliki oleh semua siswa, insya Allah akan tercipta budaya positif di sekolah. Dan berlanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Menurut Diane Gosen dalam buku menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu ketika perilaku itu ada 3 motivasi. Apa sih dorongannya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini ada 2. Ada motivasi ekstrinsik, itu berasal dari luar, dan ada motivasi intrinsik. Yang harus kita bangun di sekolah adalah kita harus membangun motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Motivasi intrinsik itu tadi di sini mencakup untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini jadi apabila sudah mempunyai motivasi intrinsik, berarti dalam diri itu sudah ada nilai-nilai yang mereka yakini. Bukan karena penghargaan atau karena hukuman. Nah, kalau motivasi intrinsik itu keluarnya atau berada dalam diri. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu seperti apa? Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Nah, ini adalah mengenai hukuman. Kemudian penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Tapi hukuman dan penghargaan ini nanti akan masuknya ke dalam motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu
adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ini adalah restitusi. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Seperti apa prosesnya? Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Kemudian, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid, ya, apa yang disampaikan oleh murid, ya, kita simpulkan. Kemudian keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Dari ide-ide yang disampaikan oleh murid, ya, peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh murid, kemudian kita mengubah bersama-sama peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita ambil tadi dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya adalah apabila sudah terbentuk peraturan kelas, kesepakatan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, baru ditandatangani, ya, oleh seluruh peserta, ya, oleh siswa-siswi. Tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Ini adalah proses dalam pembentukan keyakinan kelas. Tujuan dari diterapkan keyakinan kelas, ya, yang pertama, keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, inilah materi yang selanjutnya. Ini ada hubungan antara materi ini dengan materi sebelumnya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelumnya, di sini ada sebuah permasalahan dulu yang biasa dihadapi oleh kita semua, ya. Di sini ada sebuah permasalahan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang, ya, dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan dia melakukan hal tersebut? Bisa saja beli makan dari rumahnya. Salah satunya mungkin dari sebelum berangkat ke sekolah beli makan, jadi dia merasa lapar, jadi minta kepada gurunya. Jadi dianggap gurunya itu sebagai orang tua, karena guru itu adalah orang tua kedua bagi dia. Jadi tidak canggung lagi lah begitu, karena merasa bahwa guru itu orang tua, jadi dia tidak sanggup untuk meminta gitu. Mungkin begitu. Ya, terima kasih kepada Ibu Emma, ya. Tepuk hebat buat Bu Emma. Bu Emma hebat, kita hebat, semua hebat. Hebat. Oke, ya. Ada lagi yang mau memberikan ininya apa namanya? Nah, terima kasih ya Bu Emma. Baik, melihat permasalahan seperti ini, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, jadi setiap tindakan yang dilakukan atau muncul dari dalam diri siswa itu untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja kebutuhan yang kita butuhkan? Ya pasti tadi ini dia meminta bekal, sudah pasti untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan fisiknya. Nah, berikut ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang tadi yang Ibu Emma sampaikan masuk juga, ya, untuk kebutuhan bertahan hidup. Dia misalkan kalau
rasa ingin diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada penguasaan. Nah, yang tadi kasus Doni juga bisa masuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Dia mungkin merasa dia menguasai teman-temannya dengan meminta bekal kepada teman-temannya. Kemudian ada kebebasan. Nah, dari kasus Doni kalau kita tanya, kita telusuri, mungkin saja di rumahnya makannya misalkan bosan dengan ayam terus. Ketika melihat teman-temannya dengan makanan yang berbeda, dia mengingatkan kebebasan dengan makanan itu. Kemudian yang ketiga ada kesenangan. Nah, bisa masuk juga ke sini. Masalah Doni masuk ke dalam kebutuhan dasar kesenangan. Dia senang misalkan ketika teman-temannya itu nangis karena makanannya diambil oleh anak, yang memunculkan anak itu ada rasa ingin memenuhi kebutuhannya. Ya, ada rasa ingin untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan ataupun kesenangan. Ya, selain contoh Doni tadi, masih banyak lagi yang sering kita temui permasalahan anak yang kadang-kadang kita tidak tahu ini anak kenapa. Jadi kita kadang-kadang tidak mau mengetahui latar belakangnya dulu seperti apa. Nah, kalau kita sudah paham ini, mungkin nanti akan ada seperti kembali lagi tadi jalan restitusi. Dengan jalan restitusi, setiap tindakan anak yang tidak sesuai dengan yang peraturannya kita laksanakan, kita lakukan restitusi supaya anak tersebut kembali kepada kelompoknya. Nah, ini yang tadi, penjelasan yang tadi, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk untuk bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan untuk rasa ingin disayangi. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan antar manusia, ya, koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa aman. Menjadi bagian dari suatu kelompok, kebutuhan binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Kadang-kala di kelas ada anak yang suka menyendiri. Nah, di situ mungkin kita perlu mengetahui kenapa anak itu suka menyendiri. Nah, salah satunya mungkin tidak terpenuhinya kasih sayang. Dia butuh perhatian. Di rumahnya mungkin orang tuanya sibuk. Nah, jadi ketika dia di sekolah, bisa saja dia menyendiri, alasannya seperti itu latar belakangnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui kebutuhan tersebut, semua potensi anak di sekolah ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Iya, betul, Ibu. Kemudian ada penguasaan. Nah, ini sering sekali ya. Penguasaan itu berhubungan dengan kebutuhan ini, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, ini biasanya adanya di kelas-kelas tinggi, ya. Penguasaan, saya merasa paling tinggi kelasnya mungkin sekarang kelas 5 atau kelas 6, suka begitu ke kelas yang paling bawah. Atau di kelas juga suka banyak sekali permasalahan menguasai kelasnya. Dia ingin menguasai kelas karena apa? Kebutuhan dia ingin dihargai. Nah, memang ini adalah bukan perilaku yang jelek, ya. Kalau kita bisa menyalurkannya. Misalkan ketika di kelas dia selalu mengatur orang lain, kita jadikan dia pemimpin kelas. Nah, seperti itu. Itu penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan
kecerdasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, ini sesuai dengan kurikulum ya, kebebasan kurikulum kita kan sekarang ada diferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Jadi anak itu bebas mau atau menginginkan pola pembelajaran seperti apa. Nah, untuk itu kalau misalkan kita mengacu ke sini ya, setiap anak itu punya pilihan belajarnya. Anak ini suka belajarnya dengan audiovisual, si A suka belajarnya dengan kinestetik. Nah, jadi aturan ini adalah tentang kebebasan. Yang terakhir itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini adalah kebutuhan yang sangat semua orang butuhkan ya. Kesenangan kita, misalkan anak-anak juga terlalu lama belajar, membutuhkan kesenangan supaya nanti ada namanya di dunia berkualitas. Ini akan nyambung ke dalam dunia berkualitas. Ada kesenangan. Nah, kesenangan setiap orang itu berbeda-beda. Di sini ada yang terakhir kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang tadi sekarang kita masuk ke dunia berkualitas. Seperti apa sih dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi kalau di dalam dunia berkualitas itu kita pasti punya kenangan-kenangan yang sulit untuk dilupakan. Nah, itu salah satunya. Kalau kita sulit melupakan hal-hal yang menjadi kesenangan kita, berarti kita sudah memiliki dunia berkualitas. Ini adalah dunia berkualitas. Mudah-mudahan semua anak di kelas juga bisa mendapatkan dunia berkualitas, ya, supaya kalau sudah mendapatkan dunia yang berkualitas bisa memenuhi semua kebutuhannya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya, sebagai seorang pendidik, ya, kita di mana posisinya? Posisi kontrol kita di mana? Ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ya, di sini berarti posisinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi yang paling bawah adalah posisi penghukum. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di sini kita menggunakan suara lebih lembut. Kemudian ada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, didekati, ajak ngobrol. Kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada posisi monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi setiap tingkah laku anak apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Disesuaikan dengan peraturannya. Kemudian yang terakhir ini adalah posisi manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, berarti posisi manajer ini kalau kita sudah mampu memposisikan kita sebagai posisi manajer, kita
harus mampu juga menerapkan restitusi seperti yang tadi. Ketika anak mempunyai permasalahan, tidak langsung diberi hukuman, tapi kita memberikan kesempatan kepada anak apa konsekuensi yang mau dia lakukan terhadap perbuatannya. Ini adalah posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi yang paling diharapkan. Sebelumnya mungkin kita semua tidak sadar posisi kita ada di mana. Apakah ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau manajer di sini. Nah, dari 5 posisi ini akan memunculkan motivasi. Ada yang motivasinya bisa keluar dari dalam dirinya, kemudian atau motivasi dari luar. Yang terakhir, posisi manajer ini diharapkan akan memunculkan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Ini yang tadi ya posisi kita. Nah, kalau sebagai penghukum di sini berarti di sini identitas gagal. Maksudnya identitas gagal, kita tidak bisa memberikan anak tidak ada pembelajaran, tidak memberikan pembelajaran bagi anak. Seperti tadi mencontohkan ketika datang terlambat diberikan hukuman misalkan lari seperti itu. Jadi manfaatnya kurang seperti itu. Ya. Ada penghukum, kemudian hasil atau sukses menjadi teman, kemudian pemantau. Nah, di sini sudah masuk ke identitas berhasil. Jadi kita ada solusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini sudah masuk ke dalam kontrol diri. Jadi dia sudah bisa mengontrol dirinya, tidak ada paksaan dari luar. Jadi dia bisa mengontrol dirinya ketika kita dalam posisi manajer. Nah, ini akan memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam dirinya. Itu yang diharapkan. Nah, mari di sini kita akan menyimak ya contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita menjadi paham di mana kita posisinya. Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar Ibu gurunya
ya Bu, maaf sekali. Berbeda ya cara penyampaiannya. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga ini posisi kita menempatkan diri kita sebagai teman. Maksudnya masih sama. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Di posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Masih sama ya permasalahannya. Terus kesiangan datang ke sekolah. Masih Naren. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah. Kaitan dengan peraturan sekolah. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi sudah ada konsekuensinya ya. Andalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang terakhir ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Kak Emma, ibu saya. Ada yang KMA dan ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya
yang mungkin perlu dilakukan, Aren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Aren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sisi dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, demikian ya contoh penerapan 5 posisi kontrol kita di sekolah. Ya, yang paling tinggi atau yang diharapkan itu kita berada di posisi seorang manajer, sehingga nanti kalau di posisi itu tujuan kita tercapai, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa. Jadi di situ ada nanti ada keberhasilan, ya, kita berhasil, anak juga akan berhasil. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, penerapannya kita tuangkan dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam restitusi. Restitusi itu sendiri adalah mengembalikan anak ke dalam kelompoknya. Restitusi. Nah, adapun ini tahapannya, yaitu ini adalah langkah yang pertama dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini bisa juga kita memberikan kalimat-kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di sini kita menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua adalah validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita menanyakan alasan siswa bertindak seperti itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya? Selain kalimat-kalimat ini masih banyak kalimat-kalimat yang lainnya. Kalau sudah ada validasi kebutuhan, baru kita kembalikan anak kepada keyakinannya. Keyakinan itu kita ambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kita kembalikan lagi anak, mengingat kembali keyakinan yang dia yakini, hal-hal baik, yaitu dari nilai-nilai kebajikan universal. Atau di sini ada kalimat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini kita sudah mulai ke menanyakan keyakinan. Nanti anak bisa memberikan penjelasannya. Di sini kita langsung ke contoh, ya. Kita simak videonya. Bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, baik, kita menyimak video berikut ini. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru berposisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Giliran ini. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Kalau kenyataannya bagaimana Bapak Ibu Guru? Susah ya, mudah-mudahan nanti setelah dengan adanya video ini kita bisa menerapkan ya segitiga restitusi ini ya, perlahan-lahan kita bisa mengetahui dulu permasalahan anak itu seperti apa supaya nanti timbul kesadaran dalam dirinya akan kesalahan dari dirinya. Jadi kita tidak usah capek-capek kalau sudah menerapkan ini, tidak usah membentak-bentak. Kita tinggal mengembalikan aja keyakinan dalam diri anak. Atau menarik diri
saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada bahwa setiap perilaku berupaya kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, demikian ya
Bapak Ibu guru hebat. Contoh penerapan segitiga restitusi ya dalam menghadapi suatu permasalahan. Tadi sudah disinggung juga bahwa dalam penerapan segitiga restitusi itu tidak harus 3 tahapannya. Kalau masalahnya ringan bisa kita langsung menanyakan keyakinan. Kembalikan lagi anak kepada keyakinannya. Nah, demikian ya Bapak Ibu penyampaian atau sharing masalah budaya atau materi tentang budaya positif yang ada pada modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Demikian mungkin yang dapat saya paparkan dengan Ibu Irma. Terima kasih. Yang mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sekarang sudah lewat pukul 12.30. Ya, sekali lagi saya dan Ibu Irma mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan semua yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Cianjur. Ya, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini nampaknya kalian semua semangat. Oke? Hari ini kita sudah harus siap belajar. Siap belajar? Kelas 4D hari ini apa kabar? Sudah siapkah untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 4D hari ini semuanya baik. Siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Sebelum mengawali pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali. Ya, Ibu akan lagi menekankan peraturan atau kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Takut ada yang lupa, kita ingat kembali peraturan kelas apa yang pernah kita buat. Siapa yang bisa atau yang masih ingat peraturan kelas? Ya, silakan Jaini coba sini ke depan. Peraturan kelas apa yang Jaini ingat? Berbicara dengan sopan. Coba ulangi semuanya. Berbicara dengan coba tuliskan kembali. Berbicara dengan sopan, ya. Itu peraturan kelas yang pernah kita buat di awal tahun. Oke, terima kasih Jaini. Siapa lagi yang masih
selalu ingat